Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan Allah yang pasti sedang menyaksikan pertemuan ini menggolongkan kita menjadi orang-orang yang selalu merasa disaksikan oleh Allah. Amin. Selalu merasa Allah memperhatikan kita, Allah mengurus kita, Allah tahu isi hati kita. Karena tidak ada rezeki yang paling besar dalam hidup ini kecuali hati dibuat hakul yakin kepada Allah. Siapapun yang yakin kepada Allah, dia akan memasuki derajat yang sangat terhormat. La khaufun alaihim walahum yahzanun, yaitu orang-orang yang oleh Allah dicabut di hatinya takut kepada segala sesuatu selain Allah dan sedih. Tak sedih lagi dengan duniawi ini. Sedihnya, takutnya segala yang berhubungan dengan Allah. Baik rekan-rekan sekalian, yang terpenting dari perintah Allah bagi kita adalah kita berubah menjadi lebih baik, lebih yakin, lebih bersih, lebih istiqomah. Kesuksesan ibadah kita salah satu cirinya adalah perubahan. Kalau kurang berubah, pasti karena kurang yakin ke Allah. Kalau orang susah berubah, berarti dia kurang yakin. Karena orang yang yakin kepada Allah, dia akan terus berubah. Kekuatan perubahan tergantung dari kekuatan keyakinan kepada Allah. Kita saum Ramadan tapi keyakinan tidak nambah, biasanya robahnya juga kurang. Pergi umroh tidak nambah keyakinan kepada Allah, kurang juga. Orang yang yakin sekali Allah itu menguasai segala-galanya, yakin Allah melihat dirinya, dia tidak akan berani berbuat sembarangan. Yakin Allah mendengar perkataannya, dia tidak sembarangan berbicara. Masya Allah. Nah, untuk yakin ini, selain kemarin kita bahas harus tahu ilmunya, jalan menuju yakin adalah dengan mujahadah, membersihkan hati. Jadi kalau Ramadan ini sukses kita membersihkan diri kita, insya Allah hadiahnya diantaranya yakin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung, bahagia, sukses orang yang mensucikan jiwanya dan merugi yang mengotorinya. Jadi saum kita harus dengan tekad menuju qalbun salim. Kalau perkara saum perut saya kira sudah mafhum. Dari kecil kita sudah sering saum perut. Bagaimana kalau Ramadan ini plus saum mata? Karena dari mata kemana Bu? Turun ke hati. Sudah, pokoknya tekad mulai sekarang saya ingin punya hati yang bersih. Salah satu yang harus dikendalikan ghadul basar, tahan pandangan, disiplin. Sekarang berat jadi lelaki, kalau jadi perempuan berat tidak? Sama. Saya seumur hidup belum pernah jadi perempuan.
agar para wanita tahu saja, jaga pandangan berat. Apalagi sekarang jilbabnya juga membingungkan. Sepengetahuan saya, berjilbab itu tidak cukup hanya menutup rambut, tapi tidak boleh transparan, ketat. Tolonglah akhwat, jangan gitu-gitu amat. Kami ingin ke surga. Jangan ganggu mata kami. Setuju, Ikhwan? Kata akhwat, salah sendiri katanya, kenapa melihat kami. Adalah kerjasama saja. Coba diperbaiki akhwat penampilannya. Harus takut. Kalau takut ke Allah, nggak usah pengen dipuji makhluk. Nanti pakai pakaian yang seksi, Allah gerakan para penjahat nguntit. Ya, salah sendiri, kenapa pakaiannya begitu? Itu urusan kita, jaga pandangan. Pokoknya tidak, saya tidak mau menodai hati saya, tidak. Lihat sedikit, memang pandangan pertama halal dalam waktu yang tidak selama-lamanya. Tapi ini masih pandangan pertama nih, masih halal tidak. Allah sudah memberitahu di hati kita, palingkan pandangan, langsung tundukkan, istighfar. Pengen lihat, tidak. Jangan sampai membutakan hati. Kalau hati sudah keras, tidak ada nikmatnya munajat, tidak ada nikmatnya ibadah, keras, tidak enak, dan akan susah kita mendapatkan kedekatan dengan Allah. Internet tidak, kecuali acara-acara seperti ini. Pokoknya jangan buka internet yang bisa membuat kotor hati. Nauzubillah min dzalik. Bacaan-bacaan hanya yang baik saja. Bulan Ramadan, bulan yang paling mulia, maka yang kita baca yang mulia saja. Al-Quran, ayat-ayat mulia. Al-Hadis Rasulullah, itu pun tulis kata-kata yang mulia. Tulisan para ulama, itu pun bahasa yang mulia. Pokoknya jaga dari yang mengotori, perbanyak yang mulia. Saudara bisa merasakan nanti. Teduh hati ini. Mata yang jelalatan, jangan banyak berharap bisa menikmati hidup. Tersiksa. Lihat seseorang, saudara, dihujamkan oleh Allah, suka kepada dia, sedang dia muak kepada kita. Penderitaan. Sama-sama mau itu, kita mau sama dia, dia mau lari lihat kita. Tersiksa. Sudah, jodoh mah nggak akan ketukar. Ya, akhwat, lihat ikhwan gimana? Saya kira jaga juga ya. Kalau wanita lihat lelaki gimana? Bingung, pusing tak? Tidak? Kalau tidak jawab berarti iya. Udahlah, nggak usah dijawab. Al-Quran pernah menceritakan Nabi Yusuf cakep, Siti Zulaiha cantik. Nabi Yusuf bisa menahan pandangan, Allah menguatkan hatinya. Zulaiha tidak bisa menahan pandangan, nafsu membara, sampai robek baju belakang Nabi Yusuf. Tersebar gosip, Siti Zulaiha tidak kuat. Lalu dikumpulkan para ibu-ibu, diberi pisau. Ketika sedang mengupas buah-buahan, Nabi Yusuf disuruh masuk. Semua terpesona sampai terluka. Semua yang ada di tempat itu wanita. Jadi sudah cukuplah ya. Saudara mau ngaku mau tidak, ayat tadi menjelaskan bahwa wanita juga sama, maksudnya begitu. Jangan ke mall kalau tidak emergensi. Di sana berat cobaannya.
Mending ke masjid aja, lihat sajadah, lihat Quran. Jangan lihat barang-barang di toko kalau sedang tidak punya uang dan tidak niat beli. Nyiksa. Pokoknya jaga pandangan di jalan, nonton TV jaga pandangan, lihat internet jaga pandangan. Isi sesudah dibersihkan dari yang kotor, saum mata. Perbanyak yang mulia. Baca Quran aja, terjemahnya, baca buku, tafsir, lihat orang-orang soleh, lihat saudara kita yang duafa, yang melembutkan hati. Pergi sana ke ruangan ICU, lihat orang yang di ruang gawat darurat, lihat saudara-saudara kita yang sedang menderita. Insya Allah lebih melembutkan hati. TV itu tayangan-tayangan, kalau enggak ngeraskan hati. Sekarang saya lagi tarung nih dengan sepak bola ya. Saudara menang, berapa aja golnya saudara menang ya. Nanti gol sendirilah ya. Yang kedua, saum telinga. Ini telinga tuh berpengaruh sekali. Ini saya hanya sama kamu aja ngomong. Kalau ada orang ngomong gitu, dia ke tiap orang ngomong kayak gitu. Telinga, orang bergibah kita dengar, dosanya bisa sama. Udah. Masih ingat Syekh Ali waktu itu cerita, Syekh, saya mau silaturahmi, silakan. Ada orang itu ngomongin kejelekan Syekh di belakang, stop. Saudara mau silaturahmi, mau ngomongin orang, tapi ini demi kepentingan Syekh sendiri. Tidak. Kalau saya dengar perkataan saudara, saya jadi suudon kepada orang itu. Saya jadi nggak enak hati, jadi jengkel, jadi marah. Besok saya tidak bisa ketemu dengan keadaan ramah, saya tidak bisa mengucapkan salam dengan tulus. Bisa jadi dengki. Apapun yang dikatakan orang tentang saya, itu adalah urusan beliau dengan Allah. Urusan saya adalah menjaga hati saya supaya bersih. Mau silaturahmi silakan, mau ngomongin orang tidak. Gitu. Jelas Bu? Apa? Jangan mau dengar orang gibah, karena yang bicara dengan yang mendengar sama dosanya. Dah. Bersihkan dari mendengar yang ngotorin hati. Coba kalau kita manggil, dia ngomong apa tentang saya? Itu udah kotor duluan. Dahlah orang mau ngomong apa tentang kita, asal kitanya benar, biar aja. Tidak ada bahayanya sama sekali omongan orang kepada kita. Orang yang berkata buruk, dia sedang menceritakan keburukan dirinya. Mulut ini seperti moncong teko, hanya mengeluarkan isinya. Di dalam kopi keluar kopi, di dalam comberan keluar comberan, di dalam bening keluar bening. Kalau orang ngomong jelek, dia sedang menceritakan kejelekan dirinya. Kalau orang sedang menghina, dia sedang menceritakan kehinaan dirinya. Nah, nggak usah masukin ke hati, lempeng aja. Walaupun semua manusia menghina, kalau Allah suka kepada kita, kita pasti untung. Walaupun sedunia memuji, kalau Allah benci kepada kita, kita pasti rugi. Gak ada apa-apanya dihina orang. Yang ada apa-apanya kalau kita berkelakuan hina atau kita dihinakan oleh Allah, pasti celaka. Kalau gitu cuek. Bukan cuek. Kalau cuek tuh hina. Kita serius menjalani hidup ini. Orang cuek itu tidak peduli kepada orang lain. Kalau kita peduli kepada penilaian Allah. Kalau orang cuek kan tidak peduli penilaian siapapun. Kita sangat peduli, tapi yang kita pedulikan penilaian Allah. Kalau orang sibuk dengan penilaian Allah, pasti standarnya terbaik. Kalau ada orang yang tidak suka
Orang ada yang tidak suka kepada Rasul, bukan karena Rasulnya jelek, karena yang jelek hati yang tak suka. Jangan hambur-hambur telinga. Ini bulan suci, bulan penuh keistimewaan, dengar yang istimewa. Yang istimewa itu nama Allah, asma Allah, ayat Allah, Rasul Allah, pewaris Rasul Allah. Pokoknya yang mulia-mulia itu yang berkaitan dengan Allah. Dengar baik-baik. Kalau kita ngobrol tidak dikaitkan ke Allah, pasti nggak enak hati. Tapi kalau kita membahas apapun dikaitkan kepada Allah dengan tulus, Allah tahu nih acting atau bukan, hati jadi tenang. Makanya Ramadan itu ngobrol apa aja dikaitkan ke Allah. Itu kucing lucu ya. Ya iya pasti dong, ciptaan Allah. Beres ya. Aduh saya ini berat nih, punya hutang. Berapa hutangnya? 2 juta. Kecil bagi Allah gitu. Ya tapi bagi saya berat. Memang ya. Makanya dikealohkan. Duh gimana ya, saya belum punya jodoh. Jodoh tuh yang ngatur Allah. Tiap laki-laki ciptaan Allah, tiap perempuan ciptaan Allah. Yang menakdirkan jodoh adalah Allah. Enak tidak? Belum punya istri ya? Wah, kelihatan saudara gembira dengan penjelasan. Seperti ada bong-bolongan gitu hadirin. Coba ngobrol apa? Kalau dikaitkan ke Allah, tapi asli ya, Allahnya bukan Allah acting kitanya. Jadi, subhanallah, Allahu Akbar. Tapi wajahnya tidak membesarkan Allah. Dan jangan dengar-dengar kecuali yang berkaitan dengan Allah enak. Telinga ini diciptakan oleh Allah. Frekuensi yang paling disukai oleh telinga ini adalah Allah. Sekarang apalagi yang saum. Pokoknya Ramadan mah setel Asmaul Husna tadi enak. Nah, mendingan Asmaul Husna, sholawat, ayat Quran terus bunyikan. Allah tahu kok hambanya ini berusaha terus mendekat kepadanya lewat telinga. Lihat di internet. Oh tadi mata ada yang kelewat. Baca Twitter ya. Itu belum di absen hari ini hadirin. Saum apa lagi? Belum, hati nanti puncaknya. Mulut. Memang lidah tak bertulang. Kalau tulangan susah ngomongnya. Berbicara tuh tenaganya dikit sekali, tapi efeknya besar. Sekali kata-kata keluar dari mulut itu tidak bisa dikejar. Seperti peluru yang keluar dari laras tidak bisa dikejar. Makanya yang paling beruntung, yang paling sedikit bicaranya dan sekali bicara benar. Yang paling rugi yang banyak bicaranya dan tidak benar. Pasti banyak masalah dalam hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Berkata baik, benar atau diam. Pokoknya selama Ramadan puasa bicara. Puasa saja. Kecuali bicara yang benar. Setuju? Kalau nggak ada yang benar, diam saja seharian. Wah, kalau gitu sepi. Kan kita bicara tidak hanya dengan mulut, dengan kelakuan juga bicara. Contoh nih, maaf, saya tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Saudara mengerti tidak? Oh, kan masalah ya. Bisa tersinggung. Tidak pakai bicara banyak makna, hanya miring begini. Oleh karena itu jangan risau. Suasana jadi sepi, kita dianggap sombong. Tidak. Kalau kita menjaga lisan dengan kesadaran Allah Maha mendengar, insya Allah bahasa tubuhnya akan dipahami.
Saudaraku sekalian, barang siapa, tolong dicamkan ini, barang siapa yang yakin setiap patah kata ini didengar oleh Allah dan ada balasannya, niscaya dia akan terjaga akhlaknya. Orang yang lisannya terjaga, cenderung akhlaknya terjaga. Tapi orang yang tidak bisa jaga lisannya, cenderung akhlaknya juga tidak terjaga. Tapi jaga lisannya ini karena takut ke Allah, karena ada jaga lisan jaim. Iya benar, baiklah. Saya bisa memahami. Nanti akan saya bawa ke sidang paripurna di Dewan Kemakmuran Masjid. Ditegang, tenang-tenang. Tapi kalau di luar dewan cekakak, cekikik, beda. Nah, kalau orang yang diamnya acting pasti beda-beda, beda situasi, beda lagi. Kalau orang yang diamnya karena yakin kepada Allah, situasi apapun akan sama, menjaga diri. Tolong, kalau orang menjaga lisan karena takut kepada Allah, insya Allah akhlaknya jadi cenderung baik. Orang yang tidak bisa menjaga lisan, yang gampang ngomong, gampang celetak-celetuk, gampang marah dengan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang gampang keluar dari mulut, cenderung akhlaknya juga jadi kurang baik. Semua diam sekarang. Nanti Ramadan latih. Hari ini saum, besok bicara. Hari ini saum, besok bicara. Boleh, terus aja besok juga gitu. Saum dari bicara yang sia-sia. Besok bicara hanya yang baik saja. Setuju? Tolong diberitahukan kepada keluarga supaya tidak disangka ada masalah. Karena pernah ada seorang bapak-bapak yang tiba-tiba berubah, tidak diberitahukan, jadi masalah. Disangkanya tidak mengerti. Ada apa sih bapak jadi pundung begini? Sampaikan saja, saya sedang latihan menjaga lisan. Tolong dipahami. Bergurau boleh, kurangi bulan Ramadan. Karena gurau itu seperti minum air laut, sekali lucu pengen ngelucu terus. Terlalu banyak tertawa, hati jadi keras. Jangan ngomongin orang, mending cerita membicarakan Allah aja. Subhanallah, Allah teh baik pisan hadirin. Udah pasti ya tuh. Ya model-model kayak kita gini kok oleh Allah dicukupi aja ya. Kalau Allah hitung-hitungan udah hancur nih saya ini. Bener Allah teh maha baik. Allah tahu nggak maksiat kita? Pasti tahu. Aduh astagfirullah. Itu ngobrol tuh, ngegosip tuh tentang kebaikan Allah. Enak tuh. Daripada ngegosip orang, kotor hati kita. Kecuali bicara orang yang dikaitkan dengan aturan Allah. Yang keberapa sekarang? Saum apa lagi hadirin? Mata, telinga, mulut, pikiran. Jangan ruwet-ruwet amat pikiran ini. Pikiran mending mengagumi Allah, nanti Allah nuntun pikiran kita. Jangan aduh rezeki saya di mana ya? Itu mah Allah udah tahu rezeki kita di mana. Salah mikirnya. Harusnya jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya yakin. Takut tidak punya syukur. Jadi mikirnya bukan aduh rezeki saya di mana, bukan itu. Kenapa saya masih ragu kepada Allah? Bukan aduh rezeki kita di mana, bukan itu. Saya sudah syukur belum terhadap karunia Allah? Itu mikir tuh. Wah, kenapa sekarang telat rezeki? Bukan itu. Saya sabar tidak ketika Allah sedang menahan rezeki? Mikir, saya termasuk yang sabar tidak? Terus pikir,
Saya ridho tidak nih kalau Allah ngambil rezeki saya? Kan banyak yang, wah harusnya itu ban gak meletus. Tunggu dulu, harus gimana? Udah meletusnya. Coba kalau tadi kita tidak ke sana, pasti nggak macet. Loh, kita udah di sana kok nggak ke sana. Sing ridho kalau sudah takdirnya tuh ya. Coba ibu nggak sakit. Kalau nggak sakit, tabungan masih ada. Salah, udah waktunya tabungan tidak ada. Ini persis seperti yang kena bola, kena genteng gitu. Genteng jatuh kena jidat, saya nggak terima, saya nggak terima. Ini ngaco, tanda terimanya udah jelas ya. Jadi jangan curiga kepada rezeki, tapi saya sabar enggak nih ketika Allah masih nahan. Jangan curiga terhadap rezeki, tapi saya dengki tidak dengan pemberian Allah kepada yang lain. Kenapa Allah ngasih rezeki ke yang lain kita jadi ruwet, nggak rela? Tiap orang tuh ciptaan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih rezeki sesuka Allah. Nggak bisa diatur oleh kita. Kalau Allah mau ngasih, pasti datang tuh. Kenapa kita ngejongkeng? Kenapa kita jadi nggak rela? Maaf ya, kita nggak rela, nggak ngepek. Allah tetap aja ngasih sesuai dengan rencananya. Dia naik pangkat, kita naik tensi. Ini masalahnya. Jadi kalau mikir rezeki kita bukan mikirin uangnya, mikirkan sikap saya jujur tidak nih. Jangan di mana nih kita uang, kita harus mencari rezeki, bukan itu. Apa nih dosa yang kita lakukan yang menghalangi kita jumpa dengan jatah kita? Saya jujur tidak nih menjemput rezeki yang sudah disiapkan. Kalau kita mikirnya ada tiada rezeki, rezeki itu udah pasti ada. Enggak mungkin enggak ada. Mustahil. Tenang, tenang. Mustahil, tidak ada. Atau enggak masuk di akal ya? Masa Allah nyiptakan kita enggak dengan rezekinya? Atau riwe? Tahu riwe? Masa yang gitu aja enggak tahu, tapi tidak boleh jadi masalah ya. Gak mungkin Allah bikin perut nggak ada isinya, tuh diisi apa? Bata, beda. Seperti paru-paru, kita kan nggak ngerti paru-paru ini butuh udara. Nggak mungkin Allah nggak nyiptain udara, karena kalau nggak kita nyedot apa? Allah tahu penghasilan kita sedikit, bahkan tidak jelas ya kan? Maaf, karena terlalu dekat. Makanya udara digratiskan, iya kan? Coba kalau harus bayar, yakin jarang nafas kita. Allah tahu bayi di dalam perut tuh nggak bisa mikir. Kalau bayi di perut harus mikir riwe. Ini saya di mana? Enggak dibuat, kita belot, beres jadi semua ini kan? Allah tahu waktu kita bayi itu nggak tahu apa-apa. Kalau kita pas lahir harus nyari nafkah, pusing bener. Belum ada relasi ya. Beres, siapkan air susu ibu. Tidak semua ibu bisa mengeluarkan air susu, tapi karena Allah tahu bayi butuh susu, air susu, maka sapi mengeluarkan. Dan tidak mengandung unsur-unsur kesapian kan? Apa suka ya tanduk atau ada yang kenapa kamu miring? Iya ekor enggak ya. Atau lagi ngobrol jiwa kesapiannya gimana? Oh tidak berbekas sama sekali. Bahkan tetap tega makan sate sapi yang gepuk sapi, padahal itu ada silsilah. Udahlah, jangan ragu ya. Otaknya ini sekarang mikirnya jangan salah mikir. Boleh kita mikir, boleh seperti membangun masjid ini. Mikir bagaimana supaya Allah memberi rezeki. Niatnya harus lurus. Jangan sampai bersandar kepada kotak infak.
Jangan sampai bersandar kepada tolonglah berikan kami sumbangan untuk membangun masjid ini. Dari mana lagi sumbangan kalau tidak dari saudara-saudara? Wah, ini mah menghinakan diri. Kan di sini tidak pernah minta sumbangan, ya kan? Bahkan kami memberi kesempatan. Saudara, bagi yang mau wakaf silakan, enggak juga enggak apa-apa, rasakan sendiri. Saudara wakaf, saudara yang untung, saudara pelit, saudara yang rugi. Nih ladang amal, saudara nggak nyumbang, nggak apa-apa. Allah Maha Kaya akan menggerakkan orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung adalah yang dipilih Allah bisa berwakaf. Yang pelit tidak beruntung, sok aja, kan gitu. Tidak memelas kan? Dan terbukti saudara tertekan dengan keluarlah ya. Ini bukan masalah kemasan kata-kata, masalah keyakinan. Alhamdulillah nih jadi masjid ini. Perkiraan bakal nyari dana 2 tahun 5 bulan jadi. Kalau Allah mau mah gampang. Penjahat aja dikasih triliunan, masa mau bener nggak dikasih? Iya bener, teman saya tuh ngaco, nggak pernah sholat, bukan mabuk, ada aja rezekinya. Nah saya sholat susah. Karena saudara idolanya itu yang nggak sholat. Yang nggak sholat tuh dikasih uang cuma nggak dikasih tenang. Kalau nggak dikasih tenang itu udah nggak ada apa-apa dunia. Walaupun kasur empuk, nggak tenang, nggak tidur. Coba pilih, mendingan dikasih ketenangan atau dikasih kegelisahan. Iya makanya. Yang keberapa sekarang? Saum apa barusan? Pikiran. Udah nggak usah banyak mikirin orang lain yang tidak pada tempatnya. Orang yang paling rugi itu orang yang banyak memikirkan yang tidak harus dipikirkan, mengerjakan yang tidak perlu dilakukan, membicarakan yang tidak perlu dibahas, dan sibuk ngurus yang bukan urusannya. Kesian, riut. Nah, saya heran tetangga saya itu, kenapa kok anaknya rambutnya keriting, sedang saya tahu bapaknya lurus. Jadi anak ini anak siapa sesungguhnya? Oh apa? Tentu kita boleh memikirkan tetangga. Kalau tetangga dalam kesulitan, wajib kita nolong, ya kan? Sebatas kemampuan kita. Kalau tetangga dalam kesempitan, ada yang harus dibela-bela. Tetapi kita tidak harus menyelidiki dan membahas tetangga mau apa. Kita nggak ngerti keadaan orang lain. Kalau bapak ibu mau tahu keadaan tetangga, bapak ibu harus tidur di rumah tetangga itu, sekamar. Kemana-mana ikuti tetangga itu. Ke WC perhatikan, ke dapur, barulah lebih paham. Kalau hanya selewat, oh nggak bisa. Pinjam buku, udah nggak apa-apa. Ini sudah sering perumpamaan ini. Bisa paham buku ini? Jawab deh. Hah? Tidak. Bagaimana kalau ada yang mengomentari buku ini hanya dengan melihat selewat? Tidak bisa, harus dibaca lembar per lembar. Makanya jangan banyak mengomentari orang lain. Kita tidak tahu urusan kita, diri kita. Wah, kalau kita sibuk ngurus diri sendiri, egois dong. Justru kalau kita ngurus diri, kita jadi ngurus orang. Kalau kita memperbaiki diri, pada saat kita memperbaiki diri, kita itu membantu perbaikan orang lain. Kalau jadi seorang ayah sibuk memperbaiki diri, itu anak lihat. Si bapak beda sekarang. Tadinya galak, sekarang lebih tenang. Yang tadinya ngomongnya enggak enaken, kok sekarang jadi enaken. Yang tadinya celetak-celetuknya bikin sakit hati,
sekarang enggak. Yang tadinya pelit sekarang jadi baik, enggak usah diomongin. Bapak berubah kan? Berubah kan? Itu ciri-ciri enggak ikhlas. Enggak usah nanya kita robah atau tidak. Kalau nanya itu lebih membutuhkan pengakuan. Robah aja, kita udah robah, orang nggak mengakui, nggak apa-apa, robah aja terus. Kita udah robah, kata orang, kamu mah robah tuh pasti temporal, kamu mah anget-anget tai ayam. Sekarang robah, besok robah lagi, nggak usah dilawan, robah aja terus. Karena kita robah bukan untuk dinilai orang, kita robah tuh karena harus robah, itu yang disukai Allah. Robah aja terus, orang tetap nggak mengakui, nggak apa-apa. Apa ciri-cirinya kita udah robah? Makin tenang hati kita. Kalau hati ini makin adem, makin ajeg, makin mantap, insya Allah makin benar tuh. Kalau robah kita robah palsu, robah demi penilaian, ini enggak robah hati kita, gelisah, resah, takut, bingung, cemas. Ada yang enggak beres nih, enggak beres nih. Aneh, padahal saya sudah robah, belum. Ini enggak bisa bohong. Hati itu kekuasaan Allah, enggak bisa direkayasa. Tapi kan saya tenang, enggak, orang tenang jarang ngomong gitu. Tenang tidak? Tidak, orang tenang asli mah nggak pernah ngomong kayak gitu. Baik, saudaraku sekalian, tadi sama apa? Pikiran. Udah, jangan mikirin pacar lah, Ramadan putus aja. Baru juga nyambung sebelum Ramadan, nggak apa-apa, jodoh mah nggak akan kemana-mana. Neng, maaf, selama Ramadan ini break, putus. Daripada jadi dosa, akang belum tentu panjang umur nih, belum tentu hidup sesudah Ramadan ini jadi. Tapi gimana Kang? Tidak Neng, jodoh mah mau kemana-mana. Kalau Neng jodoh akang pasti nyambung, kalau bukan jodohnya pasti tidak. Akang tega nyebut kayak gitu. Nah udahlah Neng, tong gitu-gitu Neng, geuleuh ninggalin udah. Tidak bisa. Udah, saya sudah tahu selama kita jadian malah jadi dosa. Boros pulsa, ngaji jarang, udah ruksak. Ini teh udah Neng. Enggak, akang mah enggak mau. Belum tentu panjang umur. Neng juga belum tentu lah ya. Berani gitu? Allah lihat keputusan saudara seperti ini, Allah lihat tidak? Oh, manisnya iman nanti. Allah tahu saudara kebelet, saudara suka. Allah tahu, dan Allah juga tahu berat untuk mengambil keputusan. Karena ini perjuangan mau jadi. Tapi daripada jadi dosa di bulan Ramadan dan sesudahnya, Allah percayalah. Allah juga tahu saudara pening itu penebus dosa. Allah nanti dihibur oleh Allah, diberi nikmatnya sholat, diberi nikmatnya yakin, diberi nikmat munajat. Itu mahal, nggak bisa dikasih oleh si Neng tadi ya. Si Neng malah bikin riweuh hadir. Benar? Kenapa tuh kamu lagu jatuh cinta ya? Ada santri langsung senyumnya beda dari yang lain. Tobat. Harus berani hidup ini ngambil keputusan. Kalau niat kita benar, cara kita benar, Allah meneguhkan hati kita. Insya Allah. Allah nggak menyia-nyiakan orang yang ngambil keputusan untuk kedekatan dengannya. Percayalah. Nafsu nggak suka. Saum apa lagi? Keinginan. Ayo, jangan banyak keinginan Ramadan ini selain keinginan apa yang disukai Allah aja. Keinginan pribadi lewat. Ini punya uang nih, ingin baju baru, sepatu baru. Asa wajah saudara itu udah wajah tua ya, masa itu TK boleh. Kalau sekarang keinginan kita apa? Allah paling suka, boleh punya baju baru, boleh.
tapi keluarkan baju-baju yang lama. Apa yang kita inginkan di bulan Ramadan ini? Kita menginginkan apa yang Allah sukai, itu aja. Punya uang, Allah sukanya apa nih? Dihabisin sendiri atau sebagian dipakai, sebagian sedekahkan? Jawab. Jawab. Kalau kita punya sekarang 100.000, kira-kira Allah sukanya kita sedekah 1.000 atau lebih? Jawab. 10.000? Suka nggak Allah? Mana sedekah 10.000 dengan sedekah 20.000 yang Allah sukai? Saudara suka sedekah yang mana? Nah, ini masalahnya. Oke. Coba tes yang dari Ustaz Yusuf Mantur, ini tes standar. Kalau punya 110.000, berapa yang disedekahkan? 10.000. Kalau punya 115.000, berapa? 5.000. Kalau 116.000, 1.000. 116.100. Jadi kita mau kepaksa ngeluarin 10.000 tuh karena ada yang lebih kecil. Coba pindah. Mau beli rokok 10.000, mana yang Allah sukai? Beli rokok atau sedekah? Pilih yang Allah sukai, pasti enak di hati. Asli hadirin. Kita punya korma 5, mana yang Allah sukai? Kita makan 5-5-nya, kita makan 1 dibagikan 4. Jawab. 1 bagikan 4. Saudara berani melakukan ini? Insya Allah. Kalau perkara korma sih, karena yang 5 juga dikasih katanya. Nah, jadi sekarang kalau mau punya keinginan, channelnya klik apa yang Allah sukai, itu aja. Punya uang, dapat nih uang, apa yang Allah sukai. Gak usah ragu-ragu. Sedekah 1.000 atau 5.000 Allah suka. 5.000 keluarin, 5.000 lepet, 5.000 baru. Kita kan akan mengeluarkan yang lepet. Keluarkan 10.000. Oh, berani begitu? Mau ngasih baju, pilih. Bajunya dicuci dulu atau langsung dikasihin tanpa dicuci? Cuci dulu. Diplastikin atau kantong kresek atau koran bekas. Cari yang terbaik, kasihkan. Ngasihnya dilemparin atau sopan. Lakukan apa yang terbaik menurut Allah, itu pilih. Pokoknya Ramadan ini bulan terbaik, apa yang saya lakukan hanya yang terbaik menurut Allah. Udah rasakan saudara, enak, termasuk mau ibadah. Ya Allah, saya ingin sholat dengan sholat terbaik. Mungkin 2 rakaat sunat, tapi bagus. Fatihah terbaik. Karena kuat, apalagi hanya kulhu terbaik. Atau ina, karena ada yang lebih pendek. Terbaik. Ruku terbaik. Udah itu aja lah. Kerjaan kita di Ramadan ini bulan terbaik. Saya harus ngomong yang terbaik, melihat yang terbaik, mendengar yang terbaik, melakukan yang terbaik, ingin yang terbaik. Itu aja lah. Udah nggak usah mikirin macam-macam. Allah udah tahu keperluan kita. Allah udah tahu apa yang terbaik buat kita. Nggak akan meleset. Apa yang akan Allah berikan untuk kita nggak ada yang bisa ngambil. Kita mah butuh ampunan Allah, butuh rahmat Allah, ya kan? Jangan risau. Nah, ini jadi mau Ramadan ini persiapan. Niatkan. Ya Allah, saya nggak mau sedekah biasa-biasa aja. Kalau Allah menyediakan Ramadan begitu mulia, kita sedekahnya sama aja, ini kan menghina, ya kan? Kayak wadahnya piring yang bagus, dikasihnya sampah, ini menghina. Kasih yang bagus. Setuju? Kalau saudara sholatnya sama aja antara Ramadan dan selain Ramadan, saudara ngehina Allah tuh. Allah menyediakan luar biasa pahalanya, tapi kita biasa aja. Sedekahnya juga harus beda. Ayo, mulai kumpulkan uang, tabungan keluar.
ada beberapa hari ini carilah bekal-bekal buat sedekah sebulanan. Ya, sepatu-sepatu bekas kumpulkan. Tapi bekas juga ini beda, ada sejarah. Jangan ngomong. Jangan terlalu banyak dilihat kalau mau sedekah tuh, suka nggak jadi. Ibu, lemari jangan kebanyakan barang. Keluarkan. Baik. Yang ini warnanya ini sudah tidak ada lagi. Nah, yang ini nostalgia. Nggak jadi. Nanti Allah kirim tikus baru jadi ya. Keluarkanlah, nggak usah takut. Udah kan berkali-kali diceritakan, boro-boro sedekah orang kehilangan juga. Saudara tahu kan, kalau orang hilang sepatu, ciri-ciri apa? Ciri-ciri dia mau punya sepatu baru, itu kan. Mana ada orang hilang sepatu nyeker seumur hidup. Itu yang nggak sengaja. Bagaimana yang sengaja ngeluarin barang nggak diganti? Halo? Ini ilmiah hadirin. Orang yang hilang sepatu aja oleh Allah diganti. Makanya kalau saudara hilang sepatu tuh harus gembira. Ciri-ciri punya cicilan baru, ya kan? Gak ada cerita orang hilang sepatu lalu seumur hidup nyeker. Enggak tuh. Diganti oleh Allah. Apalagi yang niat sedekah, keluarkan. Ayo, Ramadan tuh yang kira-kira nggak kepake, panci, katel apa yang sudah ketok dulu, kasihkan. Ada orang yang menurut kita panci ini udah jelek banget, tapi bagi orang yang sangat perlu, nggak sanggup beli, ini panci idaman, kasih. Benar. Ini kopiah udah jelek, tapi bagi yang nggak punya kopiah penting. Jangan meremehkan. Lakukan dengan cara terbaik. Sebisa mungkin jangan sampai merendahkan orang yang dikasihnya. Santunan menjelang Ramadan kepada kaum duafa, kepada fakir miskin dipersilakan naik ke mimbar satu persatu, dijejerkan kakek nenek. Wah, amplopnya teh isinya 3.000-an. Berdirinya dipajang. Aduh, ini zolim. Kalau menurut saya sih jangan gitulah. Kasih mah diam-diam. Bagusnya mah nggak usah diantrikan, kita yang keliling ke sana ya. Jangan dibuat orang tuh tertekan seperti peminta-minta. Setuju? Lakukan yang terbaik. Nah, saudaraku sekalian, tidak cukup cerita tentang saum ini. Tapi intinya begitulah. Jangan hanya saum perut, saum mata, pendengaran, pikiran, keinginan, dan yang paling penting saum hati dari berharap dan takut kepada selain Allah. Ramadan kita mulai putus harapan dari makhluk. Setuju? Ini penting nih, ini kuncinya. Jangan ngarep-ngarep apapun untuk kepentingan pribadi kita, kecuali ngarep-ngarep dari Allah. Jangan ngarep-ngarep dihargai, jangan ngarep-ngarep dipuji, jangan ngarep-ngarep diakui kebaikan kita, jangan ngarep-ngarep diberi, jangan ngarep-ngarep diperlakukan spesial. Enggak ada. Plus aja putus hati kita tuh berharap untuk keperluan pribadi. Lakukan sendiri. Rasakan. Allah tahu nih, ini hamba putus dari makhluk yang tidak punya apa-apa dan bergantung kepada pemilik segala-galanya. Allah suka tidak? Allah suka tidak? Dan itu yang paling disukai Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, yang hatinya putus harapan dari makhluk, tapi hanya berharap dari Allah. Kenapa harus putus harapan dari makhluk? Karena makhluk itu memang gak punya apa-apa. Allah yang punya segala-gala. Makhluk itu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Gimana contohnya? Ya contohnya kalau misalkan sedang buka bersama,
ada tumpeng, di sini ada kaki ayam, ada mentok, sini ceker, tenang kita. Jangan berharap, itu buat tenang aja. Silakan, silakan. Nanti saudara nggak kebagian, enggak, ada caranya Allah ngasih. Dahulukan orang tua, dahulukan yang lapar. Nanti di depan kita tinggal ceker, nggak apa-apa. Ceker ditarik ternyata itu ujungnya ceker, tapi kesininya ada mentok, rempelot. Tapi kalau cuma ceker juga nggak apa-apa. Kita sudah untung mendahulukan orang lain, ya kan? Sing senang kayak gitu tuh. Kalau nanti mau taraweh, saya dengar itu di negeri mana, Yaman, taraweh itu ada yang pada Isya, ada yang jam 10, ada yang jam 1, dan itu pindah-pindah jamaahnya. Pada Isya taraweh di sini, tidak tutup witir. Nanti jam 10 pindah ke masjid yang lain. Jam 1 sholat lagi di masjid yang lain. Saudara kalau mau niat cari yang 11, bukan karena 11-nya ya. Kita kan kenapa tarawih 11? Ya 23, enggak. Karena enggak mau aja dia 23. Jangan banyak komentar. Pilih yang bisa khusyuk. Terima kasih sahabat sekalian. Selamat menikmati jamuan yang paling istimewa. Sahabat Thalhah, semoga Allah ridho kepadanya, bermimpi, dalam mimpinya bertemu dengan sahabatnya yang wafat sebagai syuhada di sorga. Dan juga beliau mimpi, dalam mimpinya jumpa juga di sorga yang lebih tinggi. Padahal sahabat ini meninggalnya karena sakit. Kok bisa lebih tinggi dari syuhada? Ditanya kepada Rasulullah. Rasulullah menjelaskan bahwa yang sakit ini meninggal sesudah menjalani ibadah Ramadan. Di dalam Ramadan beliau yang sakit ini benar-benar melakukan amalan-amalan yang istimewa, sehingga mengantarkannya kepada kedudukan yang lebih tinggi. Memang Ramadan ini dahsyat sekali. Tiap nafas jadi ibadah. Baca satu huruf Quran juga hitungannya beda. Satu butir kurma kita memberi orang buka, pahalanya sama dengan puasa. Luar biasa ini, gak ada bandingannya. Sehingga Rasulullah pun mengisyaratkan, kalau saja orang tahu keutamaan Ramadan, pasti dia ingin selamanya bulan Ramadan. Makanya harusnya kita ini sukacita sekarang ini, berbekal ilmu, berbekal apa saja. Ketika Allahu Akbar, azan maghrib, langsung tancap gas. Jangan cuma nyari Lailatul Qadarnya aja. Dari sekarang persiapan. Setuju? Ayo siapkan bekal ilmu, bekal harta, pokoknya pol. Jangan ragu-ragu, nanti diganti oleh Allah. Sebagai penutup, ada seorang dosen di Mesir yang kerjanya nyupir, selain ngedosenin, kerja keras sebelum Ramadan. Saudara, kenapa? Kan gaji sudah cukup, untuk keluarga cukup, tapi untuk sedekah belum cukup. Jadi beliau sengaja kerja lembur, cari bekal untuk sedekah lebih banyak di bulan Ramadan. Semangat. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Hadirin, kita tidak tahu apakah kita punya umur sampai bulan Ramadan ini atau tidak.
Dosa yang kita lakukan sangat banyak. Hanya karena Allah masih menutup-nutupi saja. Tidak terbayangkan kalau kita mati dengan dosa sebanyak ini. Tempat mana di kubur kita? Seperti apa keadaan kuburan kita? Allah menciptakan Ramadan agar kita selamat. Tidak ada yang lebih mencintai kita selain Allah. Kalau Allah mau hitung-hitungan dengan dosa kita, pasti sudah binasa kita. Hanya karena kemurahan Allah saja kita masih hidup, dicukupi, walaupun Allah tahu kita berkhianat kepadanya. Allah tidak pernah lupa kepada kita, walaupun Allah tahu kita lupa kepadanya. Allah menyaksikan nikmat yang Dia berikan, kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nasta'in. Wahai Allah yang Maha Baik, ampuni semua dosa kami, sebanyak apapun, sekotor apapun. Ya Allah, beri kami umur agar bisa menikmati Ramadan ini, ya Allah. Tolong ya Allah, berikan kami kesempatan ya Rabb. Engkau yang menggenggam lahir batin kami, Engkau yang menguasai ajal kami, Engkau yang menentukan hidup kami, Engkau penguasa takdir ya Allah. Berikan kami umur ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan ini. Jadikan Ramadan ini benar-benar berubah hidup kami, membuat hati kami yakin padamu, cinta padamu, rindu padamu. Jadikan Ramadan ini penebus semua, pembersih semua dosa kami. Jalan mustajabnya, berubahnya hidup kami di jalan yang Kau ridhoi. Ya Allah, jadikan saat ini saat Engkau kabulkan para peminta ini ya Allah. Kami hanya hamba-Mu yang tiada arti bagi-Mu, yang tidak punya apa-apa selain dosa. Tapi kami benar-benar mohon, Engkau Maha Baik, Wahai yang Maha Menatap. Kabulkan siapapun yang bermunajat ini ya Allah, dimanapun ya Karim. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahim, wa barikna fi rahmatin bi rahmatika ya qayyum. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, berikan kami, sampaikan kami di bulan penuh berkah ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, alhamdulillah. Sekian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh.